warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Kurniawati. Saya dari kelompok 3 dan juga teman-teman saya akan menjelaskan konsep pemasaran dan etika periklanan. Ada juga implementasinya dan juga contoh studi kasusnya. Yang di slide pada layar ada konsep pemasaran. Kegiatan pemasaran merupakan kegiatan untuk menciptakan, mempromosikan, dan menyampaikan barang dan jasa kepada konsumennya. Pemasaran juga merupakan upaya untuk menciptakan nilai lebih atas suatu produk di hadapan konsumen atau pelanggan. Pada prinsipnya, kegiatan pemasaran merupakan fungsi utama dalam menentukan bisnis suatu perusahaan. Nah, saya akan menjelaskan dahulu. Pemasaran juga merupakan upaya untuk menciptakan nilai lebih. Jadi, maksudnya ini adalah jika perusahaan tersebut memasarkan produknya, maka bagi perusahaan itu akan menciptakan nilai lebih karena konsumen telah mengetahui apakah produk tersebut baik atau berguna ataupun juga sebaliknya. Seperti itu adalah nilai tambahan perusahaan. Lalu, pada prinsipnya kegiatan pemasaran merupakan fungsi utama dalam menentukan bisnis suatu perusahaan. Maksudnya, jadi kegiatan pemasaran ini pada perusahaan itu memang fungsi utama karena dari perusahaan yang akan menjual produk, barang atau jasa itu harus mempromosikannya terlebih dahulu agar konsumen atau pelanggan itu mengetahui bahwa produk yang dipasarkan itu dijual di masyarakat. Lalu slide selanjutnya ada etika dalam bauran pemasaran. Etika dalam bauran ini dibagi menjadi 4P, yaitu ada yang pertama konteks produk. Perusahaan harus memperhatikan bahwa produk yang dibuat itu berguna oleh masyarakat. Berguna atau tidaknya itu dipikirkan terlebih dahulu dari perusahaan. Misalnya, di masa sekarang ini kan lagi pandemi COVID. Nah, perusahaan harus memikirkan apa yang diperlukan dan juga sangat dibutuhkan oleh konsumen pada saat zaman ini, seperti masker atau hand sanitizer atau juga sarung tangan. Lalu yang kedua, produk dibuat berpotensi ekonomi atau benefit. Jadi perusahaan selain memikirkan produk tersebut berguna atau tidak kepada masyarakat, perusahaan juga memikirkan apakah produk tersebut berpotensi menghasilkan keuntungan atau tidak dari produk yang mereka jual. Jadi perusahaan harus menghitung keuntungan ekonominya dari penjualan barang atau jasa yang dipasarkan tadi oleh masyarakat. Lalu yang kedua dari konteks harga atau price. Perusahaan harus mengetahui bahwa harga diukur dengan kemampuan atau daya beli masyarakat. Di sini maksudnya itu seperti perusahaan penjual itu harus memikirkan kondisi masyarakatnya. Apakah harga yang ia pasarkan itu terjangkau untuk dibeli oleh masyarakat atau tidak? Karena misalnya seperti harga pasaran masker itu seharga Rp2.000 satunya, maka perusahaan harus mengikuti harga pasar tersebut, tapi juga harus mendapatkan benefitnya. Lalu perusahaan mencari margin laba yang layak, itu juga termasuk tadi yang baru saya jelaskan, bahwa perusahaan harus mengikuti harga pasar pada umumnya, karena jika perusahaan mengambil laba terlalu banyak,
itu tadi masih berkaitan dengan poin yang A, karena misalnya harga masker itu di harga pasaran sekitar Rp2.000, maka perusahaan mungkin harus mengikuti harga pasar tersebut. Mungkin dinaikkan lebih sedikit juga tidak masalah, namun balik lagi kepada para konsumennya, apakah konsumennya itu akan membeli atau tidak. Maka sangat disarankan perusahaan mencari margin laba yang layak. Slide selanjutnya ada etika pemasaran dalam konteks tempat atau place. Maka perusahaan harus memperhatikan bahwa barang dijamin keamanan dan keutuhannya. Lalu konsumen mendapatkan pelayanan yang cepat dan juga tepat. Jadi konsumen itu memang sangat senang jika ia dilayani dengan cepat, tanggap, dan juga tepat. Maka kalau misalnya konsumen di perusahaan tersebut, di tempat tersebut dilayani dengan sangat lama, maka konsumen tidak akan suka dengan pelayanan dari perusahaan tersebut. Lalu etika pemasaran dalam konteks promosi. Perusahaan harus memperhatikan bahwa sarana menyampaikan informasinya itu benar dan juga objektif. Jadi maksudnya dari poin ini, sarana menyampaikan informasi itu perusahaan menyampaikan informasi untuk memasarkannya itu benar dan objektif, tepat, seperti itu. Jadi yang dia jual masker, manfaatnya seperti apa, lalu kualitasnya seperti apa, itu adalah menyampaikan informasi yang benar dan juga objektif. Yang kedua, sebagai sarana untuk membangun image positif bagi perusahaan tersebut atau penjual. Lalu tidak ada unsur memanipulasi atau memperdaya konsumen. Itu adalah poin C, itu sama dengan poin A. Sebagai sarana menyampaikan informasi yang benar dan tidak juga ada unsur memanipulasi, membohongi dari produk tersebut. Masker itu untuk mencegah virus, karena di saat pandemi seperti ini masker memang sangat dibutuhkan. Seperti itu. Itu adalah penjelasan dari saya, dilanjutkan oleh teman saya yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya Aziz Malik Abdullah. Kali ini akan melanjutkan presentasi berikutnya setelah Saudari Bunga. Materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang etika bersaing di pasar industri. Baik, kita langsung mulai saja. Menurut John R. Botwright, dalam pemasaran itu terdapat 4 konsep etika. Yang pertama yaitu ada fairness, yang kedua ada freedom, yang ketiga ada well-being, kemudian yang terakhir, yang keempat, ada honesty. Oke, saya pertama akan menjelaskan tentang fairness terlebih dahulu. Fairness yaitu jika dalam melakukan pemasaran, seller harus bersikap adil, tidak membedakan customer hanya berdasarkan apa yang ditangkap oleh penglihatannya saja. Dan seller diharuskan memberi informasi yang sebenarnya kepada buyer, serta kedua pihak harus dengan adil memberikan keuntungan. Maksudnya di sini, dalam berwirausaha, seller tidak boleh membeda-bedakan antara customer A dengan yang B, di mana seller harus bersikap adil kepada customer A, B, C ataupun berikutnya. Tidak boleh membeda-bedakan mana customer yang kaya serta mana customer yang biasa saja. Tidak boleh. Jadi harus bersikap adil. Kemudian, seller dalam menawarkan suatu produk harus sesuai informasi yang sebenarnya. Mulai dari bentuk produksinya, bahan-bahan produksi atau apapun itu harus sesuai dengan yang sebenarnya. Sehingga nantinya
antara customer dengan seller dapat memberikan keuntungan, sama-sama memberikan keuntungan, dan customer pun tidak merasa dirugikan nantinya karena dia mendapatkan barang sesuai dengan informasi yang sebenarnya. Kemudian yang kedua yaitu freedom, adalah konsumen yang memiliki kebebasan untuk memutuskan membeli atau tidaknya terhadap suatu barang tanpa paksaan dari seller. Di sini customer jadi memiliki kebebasan, entah dia mau membeli atau tidaknya barang tersebut, karena tentunya customer jika membeli suatu produk tentunya sesuai apa yang dia inginkan, kemudian apa yang dibutuhkan oleh dia. Jadi kita tidak bisa memaksa customer untuk harus membeli barang apa yang sudah ia lihat atau yang sudah dia pegang, karena customer memiliki kemauan dalam membeli sesuai apa yang dia inginkan. Jadi kita tidak boleh memaksanya. Kemudian yang ketiga ada well-being, yaitu seller harus menjual barang dengan memperhatikan keamanan serta kesehatan daripada konsumen. Tidak dibenarkan di sini menjual barang hanya mengutamakan keuntungan saja. Jadi, seorang seller harus menjual barang tersebut memiliki keamanan serta kesehatan bagi konsumen. Maksudnya di sini dia tidak menjual suatu barang yang dapat membahayakan customer tersebut, mulai dari segi keamanan serta kesehatan, sehingga efek nantinya pun customer tidak merasa dirugikan, dimana dia entah tiba-tiba dia membeli suatu barang tiba-tiba sakit. Nah, itu tidak boleh. Jadi kita harus memperhatikan betul-betul keamanan serta kesehatan dari suatu produk tersebut. Yang keempat, honesty, yaitu seller diharuskan bersikap jujur dalam memberikan informasi terkait barang yang dijual. Misalnya seperti harga, kualitas, bahan, dan lain sebagainya. Jadi di sini seller harus bersikap jujur dalam memberikan informasi tentang barang tersebut, mulai dari harga, kualitas, bahan, dan lain sebagainya. Jadi jika dia memberikan suatu produk, dia menjelaskan kualitas, bahan, dan lain sebagainya, harus sesuai dengan harga yang ia tentukan. Jangan sampai dia menentukan suatu harga dengan tinggi tetapi memiliki kualitas serta bahan dan lain sebagainya itu tidak sesuai dengan harga tersebut, dimana nantinya tentunya customer akan merasa tidak tertarik dengan barang tersebut dan akan merasa dirugikan karena seller tersebut terlalu tinggi dalam mengambil keuntungan. Dan nanti pun efeknya barang tersebut akan kurang diminati oleh para customer dikarenakan harga dengan kualitas, bahan, dan lain sebagainya itu tidak sesuai, tidak pas dengan harga yang dicantumkan. Jadi kita harus sama harga. Jika harga mahal, tentu kualitas, bahan, dan lain sebagainya harus sesuai dengan harga tersebut, dimana memiliki kualitas yang bagus, bahan yang bagus, dan lain sebagainya. Tapi dengan harga yang relatif rendah, tentu kita juga harus menyesuaikan dengan kualitas, bahan, dan lain sebagainya, sehingga tidak nanti antara seller serta customer tidak ada yang merasa dirugikan. Baik, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang etika bersaing di pasar industri. Selanjutnya akan dijelaskan kembali materi berikutnya dengan teman saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revi Ramadanti. Saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu etika periklanan. Pengertian iklan. Iklan adalah berita atau pesan untuk membujuk atau mempengaruhi atau mendorong orang agar tertarik pada produk yang ditawarkan. Selanjutnya, pengertian etika periklanan. Etika periklanan adalah
ukuran kewajaran nilai, dan kejujuran di dalam sebuah iklan. Berikutnya, fungsi iklan. Fungsi iklan itu ada dua. Yang pertama, memberi berbagai informasi seperti mengenai merek, kegunaan barang, harga barang, dan sebagainya. Sehingga, baiknya dalam sebuah iklan dapat menggambarkan informasi dengan baik, agar dapat menarik masyarakat untuk membeli produk tersebut. Yang kedua, pembentuk pendapat umum yang dapat dinilai dari jargon iklan yang menjadi ciri khas produk tersebut. Contohnya, seperti iklan teh botol sosro dengan jargon apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Dan juga iklan Indomie dengan jargon Indomie seleraku. Berikutnya, persoalan etis dalam periklanan. Yang pertama, iklan tidak boleh menyampaikan informasi palsu dengan maksud untuk memperdaya konsumen, yang berarti iklan harus jujur, atau kualitas produk dengan pernyataan di iklan harus sesuai. Contohnya, seperti iklan buah Vita yang menyatakan 100% jus, padahal kenyataannya ada campuran airnya atau bahan lainnya. Jadi di dalam sebuah iklan harus menyampaikan informasi yang jujur, karena konsumen tertarik untuk membeli sebuah produk karena melihat dari iklan. Jika di dalam iklan tidak sesuai dengan kualitas produk tersebut, konsumen akan merasa kecewa dan akan mempertimbangkan kembali untuk membeli produk itu. Yang kedua, iklan wajib menyampaikan semua informasi tentang produk tertentu. Contohnya, iklan obat harus menyertakan peringatan dan indikasi. Jadi, iklan harus menyampaikan semua informasi produk tersebut, terutama pada sebuah iklan obat harus menyertakan indikasi dan peringatan penggunaannya. Karena jika di dalam obat tersebut tidak ada indikasi dan peringatan dalam penggunaannya, akan membahayakan jiwa konsumen tersebut. Yang ketiga, iklan tidak boleh mengarah kepada pemaksaan. Jadi di dalam sebuah iklan tidak boleh mengandung kata-kata yang memaksa konsumen untuk membeli produk tersebut. Yang keempat, iklan tidak boleh mengarah pada tindakan yang bertentangan dengan moralitas seperti kekerasan, penipuan, pelecehan seksual, diskriminasi, perendahan martabat manusia, dan sebagainya. Contohnya, pada iklan souvenir Soklin, di dalam iklan pelembut pakaian tersebut dengan model wanita yang memakai pakaiannya sedikit terbuka, dan di dalam iklan tersebut menyorot bagian tubuh wanita yang dinilai terlalu vulgar iklan tersebut. Oke, cukup sekian materi dari saya. Selanjutnya materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Permana. Saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya dibahas oleh saudari Revi. Oke, selanjutnya saya akan membahas materi tentang implementasi etika periklanan yang ada di Indonesia. Para pelaku industri periklanan yang tergabung dalam Persatuan Perusahaan Periklanan di Indonesia atau yang disebut kalau disingkat jadi PPPI telah berhasil menyelesaikan dan menyepakati penyempurnaan atas buku tata krama dan tata cara periklanan Indonesia yang kalau disingkat jadi TKT CPI. Ini merupakan penyempurnaan kedua atas dokumen serupa
yang pertama kali diikrarkan pada tanggal 17 September 1981. Penyempurnaan yang kedua ini dilakukan karena banyaknya perubahan yang terjadi di dalam perindustrian iklan dalam 5 tahun terakhir yang belum tercangkup dalam TKT CPI ini atau TKT CPI yang lama. Dalam kaitan ini, sebagian dari penyempurnaan yang diperlukan adalah untuk memperluas perspektif permasalahan etika. Namun di pihak lain mempertajam subjek kasual yang terkait. Oke, masih di materi yang sama. Implementasi etika periklanan yang ada di Indonesia. Sebagian lainnya dari penyempurnaan yang dilakukan adalah untuk menampung 3 gejala penting yang menjadi penyebab terjadinya perubahan besar dalam industri periklanan di Indonesia yang terjadi pada saat ini, yaitu pertama, lompatan teknologi komunikasi dan informasi yang memunculkan berbagai wujud pesan dan media periklanan baru. Dan yang kedua, konvergensi media yang mengharuskan adanya kompetensi perlakuan antar media, antar klausal. Dan yang terakhir, kebutuhan untuk berkampanye pemasaran yang menyeluruh dan terpadu, sehingga dapat memunculkan juga bentuk-bentuk jasa dan metode baru dalam berprofesi serta berpraktek usaha. Oke, cukup pembahasan dari saya. Terima kasih. Oke, saya ingin menambahkan sedikit informasi tentang perkembangan industri periklanan yang ada di Indonesia. Periklanan yang ada di Indonesia pada saat ini menunjukkan cukup pesat. Hal ini ditunjukkan dengan bertambahnya jumlah media cetak dan media elektronik baik tingkat nasional maupun daerah. Burhanuddin AB dalam artikelnya yang berjudul Between Competition and Creativity in Edge Industry mengungkapkan bahwa hingga tahun 2006 sudah ada 11 stasiun televisi lokal dan 60 stasiun televisi regional dan saluran kabel, serta kurang lebih 600 surat kabar, majalah, dan tabloid di Indonesia. Media ini termasuk jumlah radio yang tersebar di kota-kota Indonesia. Dan media online yang sedang berkembang pesat dengan dukungan teknologi modern yang semakin mempermudah setiap pengguna untuk berselancar di dunia maya dimanapun dan kapanpun. Berdasarkan data dari BuzzCity, perusahaan periklanan internet yang berkantor di pusat di Singapura itu memaparkan bahwa belanja iklan untuk mobile internet di Indonesia menduduki posisi terbesar kedua di dunia, mengalahkan Amerika Serikat. Dan apalagi perkembangan jejaring sosial saat ini akan menciptakan peluang besar pasar bagi industri periklanan Indonesia, karena negara ini merupakan salah satu negara terbesar pengguna jejaring sosial, khususnya terutama Facebook dan
Twitter atau Instagram. Oke, baik, terima kasih. Oke, nama saya Gibran. Saya akan melanjutkan materi berikutnya. Materi berikutnya yaitu contoh studi kasus iklan XL dan juga Telkomsel. Salah satu contohnya yang marak terjadi pada tahun kemarin yaitu perang provider antara seluler XL dan juga Telkomsel. Berkali-kali kita melihat iklan-iklan kartu XL dan juga kartu AS Simpati saling menjatuhkan dengan cara saling memurahkan tarif. Kini, perang dua kartu yang sudah ternama ini kian meruncing dan kita langsung tidak tanggung-tanggung juga menyindir satu sama lain secara vulgar. Bintang iklannya sendiri adalah Sule, salah satu pelawak yang kini sedang naik daun. Awalnya Sule adalah bintang iklan XL, namun dengan kurun waktu yang tidak lama Telkomsel meluncurkan iklan kartu AS yang dibintangi oleh Sule. Dalam iklan tersebut Sule menyatakan pada pers bahwa dia sudah tobat. Sule sekarang memakai kartu AS yang katanya murahnya dari awal. Jujur, perang iklan antar operator sebenarnya sudah lama terjadi. Namun, pada perang iklan tersebut tergolong parah. Biasanya, tidak ada iklan yang pindah ke produk kompetitor selama jangka waktu kurang dari 6 bulan. Namun, pada kasus ini, saat penayangan iklan XL masih putar di stasiun televisi swasta, sudah ada iklan lain yang menjatuhkan iklan lain dengan menggunakan bintang iklan yang sama. Lalu, pembahasan studi kasus antara Telkomsel dan XL. Dalam kasus ini, kedua provider telah melanggar peraturan-peraturan dan prinsip-prinsip dalam perundang-undangan, di mana dalam salah satu prinsip etika yang diatur di dalam EPI terdapat sebuah prinsip bahwa iklan tidak boleh merendahkan produk pesaing secara langsung maupun tidak langsung. Pelanggaran yang dilakukan kedua provider ini tentu akan membawa dampak yang buruk bagi perkembangan ekonomi. Bukan hanya pada ekonomi juga, tapi bagaimana pendapat masyarakat yang melihat iklan tersebut dan menilai kedua provider ini secara moral dan melanggar hukum dengan bersaing dengan cara yang tidak sehat. Kedua kompetitor ini harusnya profesional dalam menjalankan bisnis, bukan hanya untuk mencari keuntungan dari segi ekonomi, tapi harus juga menjaga etika dan moralnya di masyarakat yang menjadi konsumen kedua perusahaan tersebut, serta harus menaati peraturan undang-undang yang dibuat. Jadi pada intinya ini tidak boleh ditiru karena tidak baik. Bersaing secara tidak sehat dan juga tidak profesional. Saya rasa sekian materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya, jika dilihat dari berita-berita yang sekarang beredar, kasus pandemi makin kesini makin memburuk. Pesan kami untuk selalu menjaga jarak, rajin dalam mencuci tangan, selalu menggunakan masker, selalu berdoa kepada Tuhan agar semuanya kembali baik-baik saja. Oke, terima kasih.